warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten 50 Kota akan melakukan tugas demonstrasi konseptual modul 2.3, yaitu dengan tema praktik coaching dalam supervisi akademik yang terdiri atas pos, coaching, dan observer, dan langkah-langkahnya pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Perkenalkan, saya Yelnovia dari SMA Negeri 1 Kecamatan Suligi. Di sebelah kanan saya Dewi Anggreni, UPTD SMPN 2 Kecamatan Bogor. Sebelah kiri saya Famili Yurita dari UPTD SDN 02 Limpanan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching hari ini, maka saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Pertama, saya ingin mendiskusikan rubrik penilaian yang akan dilakukan pada hari ini. Kemudian juga apakah sudah sesuai, apakah menggunakan alur jurnal dan atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching nanti, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon sesuai dengan pertanyaannya nanti. Nah, dan jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ibu. Nah, pertama saya akan tanyakan kepada Ibu, adakah potensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, kompetensi akan saya kembangkan. Yang pertama adalah present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Saya akan mengembangkan kompetensi yang spesifik itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan terakhir yang ini ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu nanti dalam proses coaching kali ini? Saya inginkan nanti coaching saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi, dan kemudian menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, demikianlah pra-observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching, dan terima kasih buat kesempatannya yang sudah Ibu berikan kepada kami. Sama-sama Ibu. Mudah-mudahan coachingnya sukses. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Nopili. Waalaikumsalam Bu. Apakah hari ini kita bisa berbicara sebentar? Bisa Bu. Oke. Tapi sepertinya kita tidak punya waktu sekitar 15 sampai 20 menit saja. Apa yang mau Bu Opi sampaikan? Ya Bu, begini Bu, terkait dengan rekan guru di sekolah, saya perhatikan dari tahun ke tahun itu kok tidak ada perubahan ya Bu. Penyampaian materi pembelajaran itu masih menggunakan metode konvensional ataupun metode ceramah. Padahal kan kita ketahui bersama ya dia, perkembangan zaman semakin canggih dan teknologi pembelajaran juga semakin maju, tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Masih mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya jadi kurang inovatif. Oke, kalau saya garis bawahi, ini berarti permasalahan pembelajaran yang terjadi di sekolah ini, dan juga permasalahan rekan-rekan gurunya yang masih belum mau memulai itu kan? Pikirannya atau model pembelajarannya masih udah lama juga gitu. Kira-kira dari percakapan hari ini yang ingin Ibu dapatkan apa? Saya ingin dari percakapan kita ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Oke. Jadi Ibu harapkan nantinya terjadi perubahan pada Ibu dan juga rekan-rekan di sekolah. Begitu kan? Ya Bu.
saya ingin adanya perubahan Bu, misalnya dalam hal penyampaian metode, model, ataupun media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi seperti Quizizz, ataupun sekarang itu kan lagi marah-marahnya membuat slide presentasi PowerPoint. Itu juga lebih baik Bu daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja. Padahal media apapun yang lebih bervariatif itu banyak Bu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, dengan penggunaan variasi metode, model, ataupun media IT, dikatakan kondisi itu kan suatu kondisi yang ideal. Untuk berada di level yang ideal, berarti kita kan di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu Nopili sekarang berada di level berapa? Menurut saya masih di level 6 Bu, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru yang senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit Bu. Jadi mungkin sekarang itu masih di level 6. Oke, kalau di level 6 kondisinya sekarang, berarti masih bisa ditingkatkan untuk jadi perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah itu. Tapi aja Bu, saya juga ingin lebih meningkatkan levelnya lagi Bu. Mungkin bisa sampai level 8 nantinya, karena kalau ke level yang lebih tinggi memang agak sulit karena gurunya lebih banyak yang senior. Jadi dari level 6 ke 8 mungkin bisa masuk ke level perubahan. Kira-kira untuk mencapai dari level 6 ke level 8 itu apa yang nantinya akan Ibu lakukan? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya lakukan. Mungkin semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi bergantian begitu Bu. Begitu. Jadi Ibu Nopili sudah punya rencana untuk melakukan mentoring. Kemudian selain dari cara mentoring itu, kira-kira ada nggak langkah lain yang akan dilakukan? Bisa juga dengan mengkonsultasikannya ke kepala sekolah Bu, dengan membuat semacam kegiatan pelatihan ataupun kegiatan workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang lebih bervariatif. Berarti Ibu Nopili sedang merencanakan beberapa hal, mulai dari pendampingan, kemudian melakukan workshop atau sejenis IHT mungkin ya Bu. Kira-kira untuk saat ini yang paling nyaman atau yang paling mungkin dilakukan secepat itu yang mana? Sepertinya yang mentoring ya Bu, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop memang perlu persiapan yang matang. Terus waktu yang dibutuhkan juga tidak sebentar. Kemudian biaya yang dibutuhkan juga, dan narasumbernya saya harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin lebih nyaman dilakukan adalah mentoring. Oke, berarti kegiatan mentoring ini Ibu Nopili pasti tidak bisa sendiri. Adakah yang bisa membantu atau memerlukan support dari yang lainnya? Saya rasa mungkin nanti saya bisa meminta bantuan teman yang ahli dalam bidang IT ini. Oke, berarti Ibu Nopili sudah merencanakan satu kolaborasi berarti ya dengan guru-guru IT. Di sekolah itu sudah punya guru IT? Dan untuk percakapan hari ini, setelah kita berbicara beberapa menit, apa yang didapatkan? saya rasa dari percakapan ini saya mendapat gambaran ya Bu, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya. Dan dengan adanya mentoring ini, saya juga dibantu dengan rekan kerja di sekolah yang memiliki karya dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah, dengan percakapan kita hari ini, Ibu Nopili sudah dapat gambaran bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran di sekolah yang bervariatif. Nanti saya akan menunggu kabar dari Ibu Nopili, gimana hasil yang sudah dilakukan dengan cara mentoring ini atau dengan cara yang lainnya. Dan semoga rencana yang Ibu Nopili akan lakukan, baik mentoring atau berkolaborasi dengan rekan-rekan IT, itu bisa berjalan dengan baik. Ya Bu, terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktunya dan mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan hari ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama juga Ibu Nopili. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lagi dengan tema yang berbeda. Terima kasih juga Ibu Nopili sudah mau bercerita tentang berbagai masalah yang ada di sekolahnya. Dan sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.
Novili. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator percakapan, indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching itu tadi Bu, saya sudah melakukan dengan alur tirta, yang mana sudah dimulai dari bagaimana merumuskan suatu tujuan, kemudian mencari apa permasalahannya, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan, serta yang terakhir itu apa komitmen yang akan dilakukan untuk bisa mengatasi permasalahan yang terjadi dan ditemui oleh Ibu Novili. Oke, Bu Mil. Menurut saya sebagai observer, proses coaching Ibu tadi bersama Ibu Novili sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Ibu Mil sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Novili, sehingga Ibu Novili bisa menemukan solusinya dari permasalahannya, dan juga coaching itu tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang baru dilakukan ini? Untuk kedepannya saya ingin meningkatkan kemampuan saya untuk melakukan coaching dengan alur tirta, sehingga kedepannya coaching yang bisa kita lakukan kepada rekan sejawat bisa lebih baik lagi dan lebih meningkat lagi kemampuan coachingnya. Oke Ibu, baik, benar sekali. Nah, itu semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Ibu. Dengan demikian observasi kita hari ini semoga bermanfaat. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita kedepannya bisa bertemu lagi ya Ibu. Terima Oke, kasih. terima kasih. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Opi. Oh iya Bu Dewi, apakah hari ini kita jadi melakukan coachingnya? Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching ini ada yang sedikit yang akan saya bicarakan, boleh Bu? Boleh Bu, silakan. Iya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan? Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Ibu? Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Pertama, kompetensi yang ingin dikembangkan kali ini yaitu tentang kompetensi multi coaching. Iya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ini yang terdiri dari kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu. Di antara ketiga ini, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi? Yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif ya Bu, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya, jadi ada 2 ya Bu yang akan dikembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu apa? Pencapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching ini dapatkan solusi permasalahannya, tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya.
Jadi Ibu, indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya sendiri ya Bu. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai kita akan mengobrol-ngobrol lagi. Oke Bu, iya Bu. Ya. Silakan Ibu lakukan proses coachingnya. Nah, makasih Bu. Assalamualaikum Bu Mil, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Baik Ibu Dewi. Saya dengar Ibu mau menyampaikan sesuatu sama saya. Apa yang mau Ibu ceritakan Bu? Oh iya, baik Ibu. Di sekolah sekarang saya masih ada guru yang mengajar, pembelajarannya kurang bervariatif tuh Bu. Oh ya, kita kira ada waktu kira-kira 15 sampai 20 menit ya Ibu. Silakan Ibu bercerita, mau bercerita apa Bu Mil? Di dalam pembelajaran masih ada guru di sekolah saya yang masih belum memanfaatkan media pembelajaran yang ada di sekolah. Kemudian jadi awalnya siswa itu tidak termotivasi belajarnya Bu. Kemudian saya coba lihat seperti apa gurunya mengajar. Ternyata masih ada guru yang masih memanfaatkan metode penceramah, belum memanfaatkan media pembelajaran, apalagi media IT yang ada di sekolah. Oh, jadi berarti di sekolah Bu Mil masih banyak guru-guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif begitu. Ya seperti itu Ibu. Oke Bu. Kira-kira apa yang Ibu ingin dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Saya ingin ada terjadi perubahan lah pada guru-guru itu Bu. Saya ingin mendapatkan cara bagaimana bisa berubah cara mengajar mereka itu dari metode ceramah, kemudian menjadi metode yang bervariatif dan kemudian bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, misalnya IT. Jadi Bu Mil ingin adanya perubahan di rekan guru ya di sekolah Bu Mil. Kemudian bagaimana cara untuk mengubah pengajaran tersebut? Perubahan tentulah yang ke arah yang lebih baik ya Bu. Seperti guru-guru ini bisa nanti menggunakan metode, kemudian model-model pembelajaran, dan kemudian juga bisa menggunakan media-media IT yang sudah banyak sekarang digunakan. Misalnya ada model pembelajaran berbasis IT seperti Kahoot dan lain-lainnya. Nah, itu pembelajaran yang bervariatif ya Bu. Pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya. Nah, kira-kira untuk sekolah Ibu levelnya sudah sampai berapa? Karena sebagian itu sudah ada guru yang gunakan Bu, sekitar level 6 lah Bu sekarang. Oh begitu, jadi kira-kira level 6. Dan untuk selanjutnya Ibu harapkan rekan-rekan itu level berapa? Gak usahlah terlalu tinggi ya Bu, dari level 6 mungkin bisa naik ke level 8 lah Bu. Nah, untuk mencapai hal tersebut kira-kira langkah apa yang akan Ibu lakukan membantu rekan-rekan guru untuk melakukan perubahan pembelajaran itu? Pertama, saya akan mendiskusikan atau berbicara dulu dengan Bapak Kepala Sekolah, karena dia sebagai pemegang keputusan di sekolah. Dan kemudian ke rekan-rekan guru tadi saya sedikit akan mengajak untuk bisa berpindah dari metode pembelajarannya ke arah metode yang lebih baik lagi, atau metode-metode atau media yang bervariatif yang akan digunakannya. Oke, selain dari yang Ibu telah sebutkan tadi, kira-kira apa yang akan dalam perubahan itu apa yang akan Ibu lakukan lagi? Bisa saja nanti Bu mengadakan workshop atau IHT, dan bisa juga diadakan supervisi pembelajaran dan mentoring oleh supervisor Bu. Jadi sedang melakukan monitoring, kira-kira metode atau strategi yang mana yang lebih nyaman bagi Ibu? Yang lebih cepat mungkin monitoring saja dulu Bu, karena kalau workshop kan kita butuh perencanaan yang matang. Kemudian dengan monitoring ini mentornya kan bisa langsung ke sasarannya.
kemudian juga tidak langsung ke sasarannya tapi secara bersama gitu Bu. Ya. Jadi ibu melakukan mentor dan nanti dalam melakukan mentoring ini ada nggak rekan-rekan ibu yang membantunya nanti? Ada Bu, karena kita maunya kan guru-guru ini memakai pembelajaran berbasis IT. Jadi ada rekan-rekan dari guru-guru IT nanti yang bisa membantu. Ada 2 orang guru IT yang ada di sekolah saya Bu. Oke, baik Bu Mil. Berarti nantinya Bu Mil akan mengadakan kolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain. Nah, sekarang kita sudah di penghujung nih Bu Mil. Dari percakapan ini apa sih yang Ibu dapatkan? Saya mendapatkan gambaran bagaimana langkah-langkah yang bisa saya lakukan nanti ke rekan-rekan guru saya di sekolah untuk bisa merubah metode atau cara mengajar mereka dari ceramah ke metode atau pendekatan yang berbasis IT. Wah, saya sudah tidak sabar nih Bu Mil menunggu cerita-cerita Ibu lagi setelah melakukan mentoring nanti. Nah, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya Bu Mil. Dan kita sambung lagi pada kesempatan lain ngobrol-ngobrolnya. Ya Ibu, terima kasih banyak. Ibu sudah meluangkan waktu dan sudah mendengarkan cerita saya, dan saya juga sudah punya langkah yang bisa saya lakukan untuk bisa membantu rekan-rekan saya di sekolah. Terima kasih lagi sekali lagi ya Bu. Nah, sama-sama Ibu, semoga kita bisa bertemu lagi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Dewi, hasil dari proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Ibu Opi, berjalan lancar tadi coachingnya. Nah, alhamdulillah Bu, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu Dewi. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi permasalahan. Baik Ibu Dewi, Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang sudah saya amati, ada beberapa catatan Bu Dewi tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Ibu Dewi juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Ibu Dewi sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar itu Ibu, percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentu Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, luar biasa sekali. Setelah proses coaching hari ini, mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Ya, satu lagi boleh saya bertanya Bu? Silakan Bu. Ya, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya yaitu lebih memahami alur Tirta, kemudian melakukan coaching supaya coaching selanjutnya akan lebih baik. Ya, baik Bu, luar biasa sekali. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur Tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab kita hari ini. Terima kasih sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sama-sama. Makasih Ya, Ibu. terima kasih Ibu Dewi. Baiklah, kami di sini akan melakukan percakapan pra-observasi dengan observernya saya ya, dan coachnya atau dibilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjadi observer. Saya akan mengamati
proses coaching ini, Ibu harus menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian memaksimalkan potensi. Sebelumnya, saya melakukan proses ini akan memberikan beberapa pertanyaan ke Ibu. Ibu sudah siap? Siap, Bu. Dalam proses coaching kali ini, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Baik, Bu. Dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oke, berarti ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan. Dan kemudian kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik? Baik, Bu. Dari ketiga kompetensi ini mungkin yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah yang mendengarkan aktif, Bu. Kemudian indikator yang bagaimana yang akan Ibu inginkan dalam proses coaching ini? Yang saya inginkan itu indikator ketercapaiannya. Saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dan apakah sudah memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dia lakukan. Oke, mungkin itu saja pertanyaan saya sebelum Ibu melakukan coaching dengan coach Ibu. Dan semoga nanti Ibu dalam melaksanakan coaching itu bisa mengingat hal-hal yang sudah kita diskusikan tadi, dan semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Katanya mau ada yang dibicarakan. Kira-kira mau bicara tentang apa ini Bu Dewi? Kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Waalaikumsalam Ibu Oki. Iya nih Bu, ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan pada Ibu berkaitan dengan rekan-rekan guru saya di sekolah. Setelah saya amati di sekolah cara pembelajarannya, mereka masih menonton Bu. Pembelajarannya masih dengan metode yang lama, yaitu metode konvensional. Nah, kemudian dengan cara ceramah terkadang membuat siswa-siswa menjadi bosan Ibu. Nah, jadi saya ingin pembaharuan dan pembelajaran ini bervariatif nantinya Ibu. Di zaman sekarang ini ya Bu ya, di perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat. Jadi sebagai guru harus menyesuaikan diri, jangan harus beradaptasi dengan perubahan zaman yang ada sekarang. Baik Bu Dewi, jadi kira-kira setelah kita berbincang-bincang selama 15 sampai 20 menit itu, apa sih harapan Bu Dewi? Saya berharap Bu, bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan guru ini supaya ada perubahan dalam metode pembelajaran seperti itu Bu Oki. Baik, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya Bu. Kira-kira perubahan seperti apa yang Ibu Dewi inginkan? Saya menginginkan perubahan dalam metode atau model media pembelajaran yang lebih bervariatif lagi Bu Oki. Misalkan dengan metode-metode yang sedang marak sekarang ini ya. Sekarang ini kan ada aplikasi-aplikasi pembelajaran sudah cukup bagus, seperti itulah kira-kira itu. Baik, jadi intinya ingin menyampaikan materinya yang lebih bervariatif seperti itu ya. Jadi kalau misalnya itu adalah kondisi yang idealnya ada level dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi ini berada di level berapa sekarang? Kira-kira di sekolah saya itu Bu masih banyak yang senior ya Bu, itu kira-kira 6, masih level 6 Bu. Baik, jadi masih di level 6 ya Bu saat ini. Kira-kira Ibu Dewi ingin perubahannya ke level berapa? Saya nanti menginginkannya kira-kira 8 dulu, mengingat tadi ibu-ibu masih banyak yang senior di sekolah saya. Baik Bu Dewi, tadi Ibu menginginkan ke level 8. Nah, untuk mencapai level 8 tersebut, kira-kira rencana apa yang akan Ibu Dewi lakukan terhadap rekan-rekan Ibu tersebut? Ya, sebenarnya itu masih saya pikirkan Bu, apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring saja kepada rekan-rekan guru secara bergiliran seperti itu. Baik, jadi Bu Dewi berencana akan mengadakan mentoring atau pendampingan secara individu, begitu. Adakah lagi strategi lain yang menggunakan mentoring selain dari menggunakan mentoring? Mungkin saya mengkonsultasikannya dulu dengan kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan tentang media pembelajaran di sekolah. Baik, jadi pilihannya ada 2 ya Bu ya. Melakukan mentoring atau Ibu Dewi berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan.
Di antara keduanya ini yang nyaman bagi guru-guru di sekolah itu yang mana, Bu? Sepertinya sekarang yang lebih nyaman yaitu mentoring ya, akan lebih cepat digunakan. Mengingat tadi banyak guru yang masih senior yang mungkin tidak bisa mengikuti workshop, dan juga kalau workshop itu kan membutuhkan biaya ya Bu ya. Jadi banyak membutuhkan narasumber yang tepat waktu, juga yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi mungkin lebih ke mentoring aja dulu. Nah, baik, jadi Bu Dewi lebih memilih metode mentoring dibandingkan dengan workshop. Untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Ibu Dewi akan melaksanakannya? Mungkin secepatnya Ibu. Kemungkinan minggu depan saya akan memulai mentoring kepada rekan-rekan secara bergiliran. Baik, minggu depan Ibu Dewi rencananya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut, dan apakah nanti ada yang akan membantu Ibu Dewi dalam pelaksanaannya? Mungkin saya akan meminta guru lain ya Bu, atau guru TK atau guru yang lain ya, yang sudah ahli dalam media pembelajaran seperti itu. Baik, Bu Dewi akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah ya, Bu? Iya, saya akan melakukan kolaborasi dengan seperti yang saya bilang tadi, dengan guru TK atau rekan-rekan yang sudah mampu dalam hal teknologi yang menggunakan laptop dan komputer. Baik Bu Dewi, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan kita hari ini, yang tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita Ibu Dewi ke depannya. Apakah Ibu Dewi berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Tapi mudah-mudahan berhasil ya Bu. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan, tapi sebelumnya kira-kira apa nih yang Ibu Dewi dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Selama perbincangan kita ini saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan untuk mengubah proses pembelajaran menjadi variatif gitu, dari yang pembelajaran yang monoton atau kayak itu saja menjadi metode yang pelajarannya lebih bervariatif dengan metode mentoring tadi. Iya, baik Bu Dewi, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan ngobrol-ngobrol lagi nanti minggu depan, sesuai dengan aksi yang sudah Ibu Dewi katakan. Terima kasih atas kebersamaan kita sekarang ini. Kita sampai di sini dulu ya Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Devi. Alhamdulillah, Ibu Novili coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Dan tadi saat sebelum melakukan coaching, saya sudah sempat menanyakan ke Ibu Novili tentang indikator pencapaian yang Ibu Novili inginkan sebelum melakukan coaching. Apa saja yang sudah Ibu Novili lakukan pada saat terkait indikator tersebut? Ya Bu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching, dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukannya, dan saya sudah meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti itu. Menurut saya sebagai observer, apa yang sudah Ibu Novili lakukan itu sudah sangat bagus sekali, dan Ibu Novili sudah melakukannya dengan menggunakan alur tirta, dan awalnya sudah melakukan identifikasi dari satu permasalahan, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Selain dari itu, Ibu Novili juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat buat Ibu Novili. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, ada satu pertanyaan lagi yang akan saya tanyakan. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching, saya dapat menggali lagi informasi lebih dalam dan mengarahkan coaching dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Ya, luar biasa sekali Ibu Novili, sudah bisa menerapkan alur tirta, dan luar biasa di sana sudah terlihat sekali kalau Ibu Novili sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan kedepannya mau lebih meningkatkan lagi bagaimana proses penggalian permasalahan yang terjadi pada coachingnya. Semoga nanti kedepannya Ibu Novili bisa lebih baik lagi, dan juga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Oke Ibu Novili,
Demikianlah tugas demonstrasi konstekstual modul 2.3 yang sudah kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.